Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengucurkan rahmatnya kepada kita dengan turunnya hujan. Semoga hujan yang Allah turunkan menjadi hujan yang bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena di belahan bumi sana ya, di Jazirah Arab, itu baru saja mulai turun hujan. 2-3 pekan yang lalu kita masih menjalankan sholat istisqa di Masjidil Haram, tepat pada hari Kamis tanggal 19 kita menjalankan sholat istisqa yang diimami oleh Syekh Abdul Rahman As-Sudais karena belum turun hujan. Alhamdulillah, kemudian setelah itu hujan terus turun, bahkan di Jeddah hujan lebat dan banjir. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa pada saat turun hujan agar hujan tersebut menjadi hujan berkah dan hujan yang penuh dengan kemanfaatan, bukan hujan yang azaban wa iqaban, bukan hujan yang membawa kepada kesengsaraan. Ikhwatal iman, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan satu materi yang insyaallah materi ini sudah sering kita dengarkan, tetapi yang namanya mengaji itu adalah miraran wa tikraran, jadi selalu diulang-ulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Amu'minuna antum?" Nah, ini pertanyaannya. "Amu'minuna antum? Hal antum mu'minun?" Apakah kalian beriman? Insyaallah. Nabi yang insyaallah mengetahui bagaimana keadaan sahabat-sahabatnya. Tapi dengan pertanyaan seperti itu, Nabi SAW ingin memberikan sebuah door prize kepada sahabat-sahabat itu. Beliau bertanya seperti itu bukan tidak ada maksud. Kemudian sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Nah, baru ada pertanyaan yang kedua. "Ma alamatu imanikum?" Apa tanda-tanda keimanan kalian? Kemudian sahabat-sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, idza asabana sarra syakarna." Kalau kami sedang mendapatkan nikmat, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, tidak lupa kami bersyukur. Wa idza asabana dharra sabarna. Kalau ada musibah yang menimpa kami, kesusahan, kesulitan, dan berbagai macam musibah itu, kami juga senantiasa bersabar.
Jadi ada dua manusia itu antara sabar dan syukur. Tetapi Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nah, pembahasan tentang musibah, sesungguhnya kita sedang membahas tentang rukun iman yang keenam. Apa rukun iman yang keenam? Al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman pada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Kalau pembahasan ini benar-benar kita pahami, insyaallah ta'ala apapun yang akan kita alami ke depan, kita selalu mengedepankan sikap husnuzan kepada Allah. Sikap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah merupakan satu keniscayaan yang akan memberikan dampak yang positif kepada pelakunya. Di antara al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi adalah al-imanu, mengimani adanya ketetapan Allah di Lauhil Mahfuz, bahwasanya apapun yang terjadi, yang telah terjadi dan yang akan terjadi, itu semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kami menyebut dengan sebutan ada sunnatullah, ada sunnatul hayah, ada sunnatullah, sunnatul hayah, dan sunnatul kauniyah. Ada ketentuan Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tentukan sejak dari alam ini belum diciptakan. Dan ada sunnatul hayah, ada ketetapan hidup yang mesti akan dilalui oleh setiap manusia. Dan ada sunnatul kaun, jadi ada ketentuan terhadap alam ini yang kita tinggal di saat sekarang ini. Kita bahas yang pertama, yaitu mengambil firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba min musibatin, tidak ada satu musibah pun yang terjadi fil ardi, yang menimpa bumi ini, wala fi anfusikum, demikian juga yang terjadi pada diri kalian, illa kecuali fi kitabin, telah ditentukan, ditulis di kitab yang ada di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum aku ciptakan, kata Allah, sebelum kami ciptakan bumi dan langit ini. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itulah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya musibah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak langit dan bumi ini belum diciptakan. Kemudian yang kedua, sunnatu al-hayah. Jadi tentang ketentuan hidup. Ketentuan hidup ini disebutkan di dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini sunnatu al-hayah. Jadi ketentuan hidup. Pasti semua manusia akan mengalami. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan al-mauta, mati, wal hayata, dan kehidupan
liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian yang terbaik amalan? Bukan terbanyak, tapi terbaik. Amal terbaik di sini adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan didasari dengan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnatul hayat, dan semua akan melalui ujian dan cobaan. Kemudian yang ketiga sunnatul kaun. Jadi sunnatul kaun ini adalah kejadian-kejadian alam. Ini juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-22 tadi dalam surah Al-Hadid, apa yang terjadi pada bumi ini, baik itu tanah longsor, gunung meletus, terjadi gempa bumi, kemudian terjadi tsunami di lautan, itu semuanya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang-orang yang beriman, maka kita akan mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na ya Allah, kami dengar ya Allah dan kami taat. Nah, ini yang akan mendasari kita di dalam kajian ini, yaitu al-imanu, mengimani ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan qada dan qadar, atau disebut dengan takdir, baik yang baik maupun yang buruk, baik yang sudah terjadi, yang terjadi dan yang akan terjadi. Bahkan tidak akan pernah terjadi di dunia ini dan nanti akan terjadi di akhirat. Maka kita sebagai orang mukmin, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini rukun iman ini diajarkan oleh malaikat Jibril yang sangat terkenal sekali hadisnya, yang disebut dengan hadis Umar. Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW, kemudian dia duduk di hadapan Rasulullah sampai lututnya malaikat Jibril menyentuh lutut Nabi dan bertanya tentang iman. Kemudian Nabi menjawab dengan rukun iman. Bertanya tentang Islam, Nabi menjawab tentang rukun Islam. Kemudian bertanya tentang al-ihsan. Ya, ihsan, beliau mengatakan engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Tetapi engkau tidak akan pernah melihat Allah di dunia ini, yakinlah bahwa Allah yang melihat engkau. Kemudian yang keempat, pertanyaan beliau adalah mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat. Kemudian Nabi SAW mengatakan yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak mengetahui. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kalau begitu apa tanda-tanda hari kiamat itu. Kemudian hadis inilah yang kemudian mendasari para ulama-ulama ya ketika menulis rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Begitu seterusnya. Nah, kalau kita sudah betul-betul meyakini rukun iman yang ke-6 ini, insyaallah taala apapun yang terjadi kita akan bisa menerima. Sekarang musibah-musibah itu terjadi karena apa? Tentunya ada sebabnya. Jadi dia tidak terjadi begitu saja. Tiba-tiba ada musibah. Bukan sesuatu yang kebetulan atau yang terjadi dengan tiba-tiba. Allah sudah memberikan rambu-rambu. Ayat ke-16 ya, surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Wa idza aradna, dan jika kami menginginkan an nuhlika qaryatan, ingin menghancurkan satu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada orang-orang yang berpengaruh di sana, orang-orang kayanya, para pejabat-pejabatnya gitu, yang mendapatkan amanah untuk mengurusi negeri tersebut, kami perintahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fafasaqu biha,
Kemudian mereka justru tidak mentaati Allah karena berada di puncak pimpinan, berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun karena merasa dia berkuasa. Papasaku berbuat fasik. Orang kayanya Qarun yang hidup pada saat itu juga Allah titipkan kepadanya harta, tetapi dia justru memamer-mamerkan hartanya, keliling membawa kekayaannya. Dia tidak mau memberikan kepada siapapun karena dia mengatakan bahwa ini usahaku sendiri. Untuk apa aku berikan kepada orang yang tidak mau bekerja? Papasaku biha, bahkan dia digadang-gadang oleh pengikutnya, sesungguhnya engkau yang berhak menjadi nabi, bukan Musa. Musa itu enggak punya apa-apa. Bahkan engkaulah yang berhak menjadi raja di Mesir ini, karena kekayaan Fir'aun belum bisa memenandingi kekayaannya. Dia semakin besar, semakin takabur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan melihat hamba-hambanya yang seperti itu. Padammarnaha tadmira. Kemudian Allah hancurkan, amblaskan semua. Orang melihat bagian bumi yang ditempati oleh Qarun itu dilihat oleh orang. Semuanya melihat, dia diamblaskan ke bumi. Demikian juga laut yang diseberangi oleh Fir'aun dilihat oleh pengikutnya Nabi Musa. Mereka semuanya ditenggelamkan di situ. Papasaku fiha, justru berbuat kerusakan, berbuat fasik. Ini penyebab yang pertama. Karena apa yang tidak dimiliki oleh para penguasa, semua yang mereka miliki. Mereka membuat undang-undang, ya. Kemudian mereka yang menerapkan, ya. Kemudian mereka justru yang merusak undang-undang itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran-pelajaran kepada mereka-mereka itu. Kalau satu negeri sudah melakukan seperti itu, maka akan menimpa, musibah itu akan menimpa kepada penduduk yang tinggal di sana. Yang kedua, musibah itu terjadi karena zunub. Zunub ini artinya adalah perbuatan-perbuatan dosa. Ayat yang berikutnya, ayat ke-17. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Berapa banyak kami hancurkan negeri-negeri, kaum-kaum setelah Nabi Nuh meninggal. Dan cukup bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Bagaimana dosanya kaumnya Nabi Lut? Melakukan pelanggaran, melanggar fitrah, bergaul dengan sesama jenis. Nabi Lut mengatakan, ini anak-anak saya ada yang cantik-cantik, silakan kalian nikahi. Kami tidak bernafsu dengan anak-anakmu. Kami bernafsu dengan tamu-tamumu yang baru datang, yang ganteng-ganteng itu. Masya Allah. Nabi Lut kedatangan tamu. Siapa tamunya? Para malaikat. Yang awalnya singgah dulu ke pamannya. Siapa pamannya Nabi Lut? Nabi Ibrahim. Singgah ke Palestina, singgah ke Hebron, memberi kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan keturunan dari isi yang pertama, yaitu Siti Sarah. Ini diabadikan di dalam surah Az-Zariyat. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah datang kepada kamu wahai Muhammad kisah yang sangat luar biasa. Ada tamu-tamu yang mulia yang datang menemui Ibrahim. Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Mereka datang menemui Ibrahim dan mengucapkan salam. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab salam itu. Qala salamun qaumun munkarun. Salam,
kembali kepada kaum yang asing, mungkarun nggak dikenal. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim buru-buru ke belakang memanggang anak sapi, daging sapi. Kemudian faqarrabahu ilaihim, dihidangkan kepada tamu. Qala ala ta'kulun. Kenapa kalian enggak makan? Sudah dihidangkan ini anak sapi. Ijl itu anak sapi. Anak sapi yang sudah dipotong kemudian dihidangkan, dimasak, dihidangkan kepada tamu-tamu. Fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf. Dia menjauh. Begitu dihidangkan, dia menjauh duduknya. Nabi Ibrahim takut. Ini tamu dikasih makanan enak kok nggak mau makan, malah justru menjauh. Nabi Ibrahim bilang apa? Dia tidak menyentuh makan dulu, kemudian Nabi Ibrahim mundur. Qalu la takhaf, jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Di ayat yang lain, jadi wa basyarnahu bi ghulamin. Kemudian kami sampaikan kepadanya, kata malaikat, bahwa engkau ini akan mendapatkan keturunan. Nah, ketika itu isinya mendengar. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. Mana mungkin? Aku ini kan sudah tua ya. Sudah tua sekali. Enggak mungkin aku punya anak. Kemudian malaikat mengatakan apa? Qala kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Kami datang ke sini hanya menyampaikan titah Allah. Perintah Allah untuk menyampaikan ini. Kadzalika qala rabbuki huwa. Jadi demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Innahu wal hakimul alim. Sesungguhnya Allah Maha Hakim, Maha bijaksana, Maha alim, Maha mengetahui. Masya Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di dalam surah Yasin, jika Allah berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Kemudian Siti Sarah Hamil melahirkan Nabi Ishaq. Nabi Ishaq menurunkan Nabi Israel. Siapa Nabi Israel? Nabi Ya'qub. Nama Israel disebut 2 kali nama Nabi Ya'qub. Ada di dalam surah di dalam surah yang pertama dalam surah Al-Imran. Kemudian yang kedua ada di dalam surah Muhammad ya. Disebutkan nama Nabi Ya'qub, namanya Israel. Kemudian Israel ini melahirkan 12 anak, disebutkan Bani Israel. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang berikutnya Nabi Ibrahim bertanya, qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Setelah ini kalian mau kemana sih? Mereka mengatakan qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus oleh Allah kepada kaum yang mujrim, berbuat dosa, sudah melampaui batas. Linursila alaihim hijaratan min tin. Kami diperintahkan Allah untuk menghujani mereka dengan batu. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin.
وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Kami diperintahkan untuk menjadi batu mereka. Kemudian semuanya orang-orang yang berbuat zalim di sana akan terkena. Kemudian kami diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman, keluarga Nabi Lut. Nah, ketika mereka datang ke sana, istrinya ini bilang, kaumku, di rumah ada tamu-tamu. Orangnya ganteng-ganteng semua katanya ini. Siapa yang berkhianat? Istrinya Nabi Lut berkhianat itu. Datanglah kaum itu. Nabi Lut mengatakan, wah ini gawat ini. Di dalam ayat yang lain, malaikat mengatakan mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Disebutkan lagi bahwa mereka dibutakan matanya, tidak bisa melihat. Mereka teriak-teriak, mana azab itu, mana azab itu. Kalau kalian mengatakan ada azab, mana azabnya? Nabi Lut mengatakan, apakah sekarang akan diazab mereka? Oh tidak, besok. Waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib. Kenapa harus besok? Ya, memang Allah mengatakan besok. Supaya kamu dan keluargamu malam hari ini tinggalkan kampung ini. Jangan berbalik ke belakang. Akhirnya Nabi Nuh berkemas-kemas. Kemudian malam itu dia meninggalkan kampungnya. Ternyata isinya menengok ke belakang, kasihan dengan kaumnya yang akan diazab. Akhirnya dia pun terkena azab itu. Allah abadikan ini tentang isi Nabi Nuh yang berkhianat ini dalam surah At-Tahrim. Ya. Ada dua wanita yang suaminya soleh, ternyata tidak memanfaatkan kesolehan ini untuk menjadi orang yang solehah juga. Isi Nabi Nuh dan isi Nabi Lut. Sebaliknya, ada wanita yang hidup dengan suami yang durjana, suami yang ngaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi dia tidak terpengaruh dengan itu semua. Dialah Asiyah, istri Fir'aun. Nanti dibaca di dalam surah At-Tahrim 3 ayat terakhir. Allah mengabadikan di situ tentang nama-nama mereka, tentang keadaan mereka. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini yang kedua. Terjadi musibah-musibah tersebut karena dosa-dosa manusia. Yang ketiga, terjadinya musibah tersebut karena manusia ini serakah melakukan kerusakan-kerusakan. Manusia sudah diamanahi oleh Allah untuk menjaga keseimbangan bumi ini. Bagaimana bumi ini bisa dimakmurkan, dimanfaatkan. Itu mereka lakukan. Akan tetapi manusia ketika mencari karunia-karunia Allah selalu ingin mendapatkan yang lebih, selalu ingin mendapatkan yang lebih banyak lagi. Akhirnya keserakan itulah yang justru mengundang musibah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 41 surah Rum, situ Allah berfirman, zaharal fasadu, nampak fasad itu fil barri, di atas bumi ini, wal bahri, dan di lautan, bima kasabat aidinna, karena ulah tangan manusia. Karena bumi pun makhluk Allah. Di dalam sebuah riwayat, bumi itu selalu mohon kepada Allah untuk diizinkan mereka itu mengamblaskan orang-orang yang berbuat dosa. Ada sebagian bumi diizinkan oleh Allah, ada sebagian tidak. Lama ba'd, belum saatnya. Demikian juga langit berdoa kepada Allah, sudah muak melihat orang-orang yang berbuat maksiat. Allah pun mengatakan belum saatnya. Lautan pun demikian. Mohon kepada Allah supaya diberikan izin untuk menenggelamkan mereka-mereka yang berbuat maksiat di atasnya. Allah pun belum mengizinkan. Mungkin diizinkan sebagian, ada tenggelam, kapal tenggelamkan enggak ketemu. Dan di langit pesawat jatuh. Yang di bumi banyak kejadian-kejadian. Terjadi gempa, terjadi tanah longsor, terjadi tabrakan, terjadi ini dan itu. Karena bumi itu juga makhluk Allah yang nantinya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu
akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan bercerita tentang apa-apa yang dialami oleh manusia pada saat itu. Kalau kita datang ke masjid, selalu melangkah ke masjid, nanti bumi akan bersaksi. Oleh karena itu Nabi mengatakan orang yang keluar dari masjid itu langkah pertama menghapuskan dosa-dosa. Langkah kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu akan meninggikan derajatnya di hari kiamat. Masya Allah. Jadi berbahagialah orang-orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya selalu terpaut dengan masjid. Rasanya enggak enak kalau sholat di rumah. Jadi selalu ingin ke rumah Allah, ingin berjamaah gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini akan mendapatkan bonus nanti pada hari kiamat. Bumi akan berbicara, ya Allah, orang ini adalah orang yang selalu datang ke masjid. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian musibah tersebut ada kalanya Allah menginginkan ada beberapa hal. Yang pertama, li raf'i ad-darajat. Ketika terjadi musibah itu, maka Allah ingin menaikkan derajat orang-orang yang beriman. Nah, di situ Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang yu'min. Siapa yang mengimaninya? Di dalam surah At-Taghabun ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbahu." Nah, ini sikap yang sudah tunjukkan. Tidak ada satu musibah pun ya yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan siapa yang ketika itu meyakini bahwa ini semua sudah ditentukan Allah, yu'min billah yahdi qalbahu, hatinya akan menjadi tenang. Dia akan tenang menghadapi musibah itu. Baik musibah itu yang menimpa dirinya, keluarganya maupun alam ini, dia akan merasa tenang. Karena dia selalu berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu musibah pun yang Allah berikan, timpakan kepada hamba-hambanya kecuali ada hikmah di situ. Bagi orang-orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal bala'u wal masa'ib allati hadasat laisa illa li," kecuali tidak ada satu musibah yang terjadi, kata Rasulullah, tidak ada satu ujian yang terjadi di dunia ini illa li, untuk apa? Untuk menyayangi orang-orang yang beriman ini. Wa kadzalika untuk menghilangkan dosanya. Jadi untuk yang pertama adalah bentuknya Allah ingin menyayangi hamba-hambanya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Jika Allah ingin mencintai hamba-hambanya maka diuji. Di dalam riwayat yang lain bahwa sesungguhnya musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang beriman ini adalah tidak lain adalah kecuali untuk menghapuskan dosa-dosanya. Jadi untuk menghapuskan litakfiri dzunub. Nah, kemudian yang kedua, musibah-musibah yang terjadi tersebut yang menimpa orang-orang yang nuqsanul iman, orang yang imannya lemah, supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cubitan bagi hamba-hambanya yang selama ini yang ragu-ragu terhadap kejadian yang dahsyat yang akan terjadi hari kiamat. Sekarang diuji. Disebutkan dalam sebuah hadis, tahwifan lahum, untuk memberikan rasa khauf supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah azaban lil kafirin, ini memberikan azab bagi orang-orang kafir. Ini baru azab pembukaan di dunia ini. Untuk orang-orang yang beriman, ini sebagai bentuk cintanya Allah kepada hamba-hambanya kalau dia mampu ya mengimani tersebut dan bersabar. Dan sekaligus untuk menghapuskan dosa-dosanya. Sedangkan bagi mereka-mereka yang memiliki keimanan yang kurang, nuqsanul iman, ad-dha'ful iman, ini supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh kemaksiatan dan perbuatan dosa. Sedangkan untuk orang-orang kafir adalah azaban lahum, untuk memberikan azab kepada mereka. Sehingga ada sebuah ayat yang sifatnya umum, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, maka hendaklah kalian takut kepada satu musibah ya, satu fitnah yang akan menimpa
siapapun di antara hamba-hamba Allah yang ada di sini. Tidak menimpa kepada orang yang berbuat dosa saja. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Di dalam surah Al-Anfal, bahwa takutlah kalian kepada satu musibah yang akan menimpa kepada seluruh umat manusia, tidak menimpa kepada orang yang berbuat dosa secara khusus. Nah, kemudian isi Nabi mengatakan, ya Rasulullah, apa nuhlikuna wa fina salihun? Apakah kita akan binasa ketika terjadi musibah itu? Sedangkan apakah Allah tetap akan menimpakan musibah itu kepada kita? Sedangkan di antara kita ada orang-orang soleh. Kata Rasulullah, iya. Idza kathural khabath, ya, kalau terjadi kemungkaran, maksiatan yang banyak, sementara orang-orang soleh itu diam, nah maka musibah itu akan menimpa siapa saja. Kemudian nanti hisabnya di Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi Allah nanti akan menghisab mereka. Yang baik-baik yang tidak berbuat dosa, ya tentunya Allah akan memperhitungkan nanti di hari kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang bagaimana supaya kita terhindar dari musibah? Ada satu solusi yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan di dalam surah Al-Anfal juga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan pernah mengazab satu kaum manakala di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Kemudian Allah mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menimpakan satu musibah selama di situ banyak orang-orang yang beristighfar. Selalu astagfirullahaladzim, selalu beristighfar dan beristighfar. Boleh jadi satu negeri itu aman karena satu orang yang beristighfar, istiqomah. Atau boleh jadi ada satu orang berbuat maksiat, kemudian Allah menghancurkan semua kaum yang ada di sana itu. Wa na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, mari kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali di tahun 2000-an ini, ya, masuk di tahun 2000 banyak sekali terjadi musibah-musibah, termasuk tahun ini terjadi gerhana matahari beberapa kali, 2 kali. Ketika itu juga, ya, sebulan yang lalu kita juga sholat gerhana matahari di Mekah. Ketika itu yang menjadi imam lah Syekh Bandar Balilah, ya, yang imami pada saat itu. Terjadinya jam 2 kurang 10 menit siang. Jadi kemudian kita sholat sampai jam 3, hampir menjelang asar. Kemudian tidak lama kemudian kami pulang hari Selasa kejadian sholatnya. Kita pulang ke sini ke Indonesia, itu kita juga sholat gerhana bulan pada hari Selasa yang tanggal 8 November. Pada maghrib ketika itu sudah sholat gerhana. Kata Rasulullah SAW, jika terjadi gerhana dalam 1 tahun lebih dari 1 kali, maka inilah menunjukkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Sudah dekatnya hari kiamat. Karena itu mari kita senantiasa memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini untuk selalu berzikir, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan untuk kita untuk selalu melakukan ketaatan di mana saja, di masjid, di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan sampai kita lepas dari tidak berzikir. Selalu berzikir dan berzikir terus. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mungkin ada di antara baca jemaah yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Iya, ya, monggo silakan. Ya. Bagaimana cara menghadapi bala, ujian dan cobaan? Tadi satu saya sebutkan, sebenarnya banyak sekali, itu dengan cara beristighfar. Istighfar ini nau'un minad doa, salah satu dari doa. Memang dalam hadis dikatakan, Rasulullah mengatakan, la yazidul umur illa bisilaturrahim. Tidak ada yang bisa menambahkan umur kecuali dengan silaturahim.
Orang mengatakan umur kan sudah ditentukan, ya menentukan Allah, yang berubah juga Allah gitu ya. Tidak kita yakini. Jadi Rasulullah mengatakan tidak ada yang bisa menambahkan umur ya kecuali dengan silaturahim. Siapa yang nyuruh silaturahim? Allah gitu. Jadi kita serahkan sama Allah. Wala yarudul qada. Ini tidak ada yang bisa menghalangi qada ketentuan Allah itu illa doa, kecuali doa. Kalau orang selalu berdoa dan berdoa terus, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan penuhi doa kalian. Nah, ternyata sudah berdoa dan berdoa terus kemudian terjadi juga musibah. Nah, ini sudah kita serahkan sama Allah. Ini sudah Allah adalah ya tunggal yang membuat semuanya itu. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi kalau sudah Allah mengatakan kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Dan kemudian juga ketika terjadi musibah yang kalau kaitannya dengan fitnah ya, yang menimpa kita, maka yang terbaik kita lakukan adalah pertama adalah as-sukut, diam. Ini sudah azan belum? Ketika Rasulullah SAW tertimpa musibah yang luar biasa, yaitu fitnah. Ada yang memfitnah istri beliau yaitu Aisyah, itu berbuat serong. Rasulullah ketika itu diam, tidak bicara apapun, hanya mengamati aja. Sampai kurang lebih 50 harian. Hampir 2 bulan. Kemudian turun ayat 11 sampai 23. Surah An-Nur. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum ila akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita itu berita bohong adalah dari teman-temanmu sendiri, dari orang dekat. Jangan disangka berita yang tersebar itu fitnah itu adalah jelek. Bayangkan. Jangan dianggap fitnah itu jelek. Bal huwa khairul lakum, bahkan ini lebih baik bagi kamu. Ini gimana kita berpikir ya? Keluarga kita difitnah, kemudian fitnah itu baik kok. Kira-kira bisa diterima enggak? Halo Bapak, bisa diterima enggak kira-kira? Secara fitrah manusia, kita difitnah orang. Fitnah itu baik. Fitnah yang menimpa Bapak itu baik kok. Kira-kira bisa diterima enggak? Hah? Enggak bisa diterima. Fitrah manusia akan bicara, mana fitnah baik. Nah, di sini kita disuruh berpikir terbalik deh. Bal huwa khairul lakum. Akan tapi itu baik bagi kalian. Wah, ini memerlukan keimanan yang luar biasa tinggi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, pernah kita sampaikan di kuliah subuh. Innallaha la yabtalika illa bi khairin. Allah tidaklah menguji kalian kecuali tujuannya baik. Wa in dhanantal aks. Sekalipun kalian menganggap itu tidak baik. Bayangkan Imam Ahmad. Laulal mihan la syakaktu fit tariq. Kalau sekiranya tidak ada ujian dan cobaan, mungkin saya ragu melangkah. Kalau ada ujian dan cobaan, berarti agama ini benar. Kata Tuhan Allah itu benar. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak akan diuji oleh Allah. Allah mengatakan apa? Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di awal surah Al-Ankabut. Apa kalian menyangka kalian mengatakan saya beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti Allah akan menguji kita semua. Maka solusinya ada di akhir ayat itu, ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Dan orang-orang sungguh-sungguh dalam menjalankan agama ini, yang terjadi ujian dan cobaan, dia tetap istiqomah dia, maka kami akan jadikan subul, jalan-jalan keluar, solusi yang sangat banyak sekali gitu. Bukan hanya sabil, tapi subul. Insyaallah itu adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Nah, oleh karena itu kembali lagi bahwasanya doa yang disebutkan Nabi tadi itu adalah ya, secara fitrahnya ya Allah sudah mengatakan ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku akan penuhi permohonan kalian. Kapan akan dipenuhi itu Allah yang menentukan. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 16 bulan. Nabi berdoa 16 bulan baru dikabulkan sama Allah tentang tahwilul kiblah. Turunlah ayat 114 ya, surah 104 surah Al-Baqarah ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan waliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatral masjidil haram.
Oleh karena itu kita serahkan saja sama Allah dan banyak-banyak berhusnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sangat prihatin juga kepada saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah di Cianjur ya. Kita selalu berdoa dan kalau kita punya kelebihan rezeki, istilah saatnya Allah ingin mengetuk orang memiliki kelebihan. Bagaimana sekarang sifat empati kalian kepada mereka saudara kalian? Karena Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ketika saudara kita tertimpa musibah, kita pun merasakan musibah itu, maka mari kita ulurkan tangan kita ya. Mungkin saya sudah sangat yakin di masjid ini juga sudah ada kotak amal ataupun setiap Jumat itu sudah disediakan untuk bencana-bencana ataupun musibah-musibah yang terjadi di seluruh bumi Indonesia ini. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.